Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema 2, subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Pembelajaran keempat. Tanggung jawab Ade oleh Gusti Nur. Sebenarnya Ade tahu dan mengerti setiap hari Kak Nina selalu membantu ibu menyiapkan makanan untuk dijual, mengantarkan ke warung-warung dengan mengendarai sepeda sebelum pergi ke sekolah. Ade juga tahu Kak Nina sering terlambat tiba di sekolah karenanya, tetapi anehnya Kak Nina tidak pernah tertinggal pelajarannya. Kak Nina di rumah selalu mengulang pelajaran yang diberikan di sekolah, dan rasa-rasanya Kak Nina adalah orang yang paling baik di rumah ini. Dan Ade tidak pernah merasa iri bila Kak Nina dibelikan sesuatu sedang dia sendiri tidak. Tetapi sekarang ini, pagi hari ini, Ade bersunggut-sunggut Kak Nina sakit, berarti tidak berangkat sekolah dan tidak ada yang mengantar dagangan ke warung-warung. Ibu sudah lama tidak bisa pergi kemana-mana karena mudah sakit kepala. Satu-satunya yang bisa diharapkan adalah Ade. Ade hari ini ada ulangan Bu, harus berangkat lebih awal. Semalam tidak sempat banyak belajar, jawab Ade sambil menyiapkan buku-bukunya. Wajahnya tampaknya cemberut. Ibu menarik nafas panjang mendengar alasan yang diberikan Ade. Kalau sudah demikian mau apa lagi? Biarlah saya sendiri Bu. Rasanya kepala saya sudah tidak pening lagi, seru Kak Nina dari dalam kamar. Mendengar suara Kak Nina, ibu lalu meninggalkan Ade yang masih berwajah cemberut. Betul kau sudah sehat Nina? Ibu khawatir nanti malah tambah sakit, kata ibu. Kak Nina bangkit perlahan dari tempat tidurnya lalu pergi ke kamar mandi. Ibu hanya mengawasi dari belakang sambil menggendong adiknya yang masih bayi. Kenapa tidak kau bilang dari tadi kalau badanmu tidak sehat Nin? Kalau saja kau bilang selagi bapak belum berangkat, pasti bapakmu yang mengantarkan kue-kue dagangan kita ini, bisi ibu. Baru terasa setelah saya mandi tadi ibu, mulanya tak terasa apa-apa, mungkin sebentar juga sembuh, jawab Nina sambil terus berpakaian. Ada berangkat tergesa-gesa, ada ulangan, begitu alasan yang disampaikannya untuk menolak tugas yang biasa dilakukan Kak Nina. Padahal ia tidak langsung menuju ke sekolah, karena di sekolah pada waktu sepagi itu masih sepi, bahkan mungkin gerbangnya belum dibuka, dan sebenarnya pula tidak ada ulangan. Ade sengaja menolak tugas itu karena malu. Ia tidak mau teman-temannya melihatnya naik sepeda sambil membawa keranjang kue-kue. Ia tidak mau dikata-katai teman-temannya seperti yang dialami Alif yang mengantarkan koran tiap pagi itu. Hari masih pagi benar, Ade tidak tahu akan kemana tujuannya pada pagi itu. Apakah akan mampir ke rumah Tina atau Nino? Lebih baik ke rumah Yofa saja. Biasanya anak itu sudah siap pagi-pagi sekali. Aku bisa meluangkan waktu menunggu siang di rumahnya, pikir Ade. Tiba di rumah Yofa, Ade ternyata harus menunggu lama sekali. Yofa masih berjalan-jalan bersama adiknya yang masih kecil. Mama Yofa sedang menata meja makan untuk sarapan papanya. Kakak Yofa sedang mengepel lantai. Papa Yofa sedang mencuci mobil. Bi Icih sedang membantu mempersiapkan makanan di dapur. Dan Ade merasa jengah menunggu di teras. Tunggu sebentar deh, Yofa cuma mengajak jalan-jalan Pina, menghirup embun pagi. Tak lama dia pasti kembali. Dia juga sudah siap akan berangkat, kata Papa Yofa, mencoba menenteramkan kegundahan Ade yang sedang menunggu. Tetapi yang dikatakan oleh Papa itu ternyata lama sekali bagi Ade. Jam dinding di rumah Yofa dengan pukul 6:10. Jarumnya bergerak perlahan. Ade semakin merasa tidak enak duduk di kursi teras. Tak lama kemudian Bi Icih mengantar secangkir teh manis dengan ubi goreng. Silakan diminum Neng Ade, Bi Icih menawarkan. Saya mau berangkat dulu Bi, jawabnya kepada Bi Icih. Lalu kepada Papa Yofa dia pamitan dan bergegas pergi. Terima kasih saya mau berangkat saja dulu, mau mampir di rumah Nino Lah tiba-tiba gugup Papa Yofa keheranan.
Demikian pula BIC. Mereka heran melihat Ade tiba-tiba pergi dan melangkah lebar-lebar meninggalkan rumah itu. Semua orang sibuk, semuanya bekerja, semuanya tanpa kecuali Kak Nina juga, padahal Kak Nina sedang sakit karena tanggung jawabnya sebagai anak tertua dan juga karena rasa sayangnya kepada keluarga. Kak Nina terpayah-payah pergi mengantar kue padahal Kak Nina sakit. Bagaimana kalau sakitnya bertambah parah? Bagaimana kalau Nina jatuh dari sepeda karena kepalanya pening? Bagaimana kalau sampai Ade seperti ingin menangis selama perjalanan menuju ke sekolah. Hatinya begitu gundah. Ia tak jadi ke rumah Nino. Sekolah masih sepi, baru beberapa anak saja yang datang. Selama pelajaran berlangsung, Ade tidak bisa memusatkan perhatiannya pada pelajaran. Beberapa kali ditegur Pak Adi karena melamun. Ia ingin segera pulang, ingin segera menjenguk Kak Nina. Mungkin Kak Nina tambah parah sakitnya. Mungkin Kak Nina jatuh dari sepeda karena kepalanya pening, lalu ada kendaraan yang menabraknya. Hah? Kau sakit, Ade? Tiba-tiba terdengar teguran Pak Ade. Ade gelagapan, rupanya tadi ia melamun selama Pak Ade menerapkan. Pak Ade lalu menghampirinya, meraba keningnya. Ade jadi terharu. Kepalamu hangat, pulang saja ya, nanti bertambah parah, kata Pak Ade. Ade menurut, ia bergegas meninggalkan sekolah. Ade berjalan dengan setengah berlari agar secepat mungkin bisa tiba di rumah melihat Kak Nina. Dengan tergopoh-gopoh ia memasuki rumah. Ibu sampai keheran melihat sikapnya, langsung menuju kamar Kak Nina. Dan Kak Nina terbaring di perbaringannya. Ade seperti ingin menubruk kakaknya yang sedang terbaring itu. Kak Nina jadi terheran-heran dibuatnya. Ada apa, Dek? Kenapa kau tiba-tiba begini? Tanya Kak Nina. Maafkan aku, Kak. Sebenarnya aku tidak ada ulangan. Aku cuma malu mengantarkan kue-kue itu. Ade langsung saja menangis. Suaranya jadi jelas terdengar. Sudahlah, jangan menangis. Yang penting kau sudah menyadari kesalahanmu dan tak akan mengulanginya lagi. Untuk kali ini tak apa-apa. Kakak memaafkanmu, Dek. Lembut suara Kak Nina menyejukkan hati Ade, mengobati rasa sesalnya agar tidak berkepanjangan. Dan keesokan harinya Kak Nina masih sakit. Ade benar-benar melaksanakan apa yang dijanjikannya kepada kakaknya. Tanpa ragu lagi Ade menjinjing keranjang kue-kue. Dengan sepeda ia berkeliling mengantar kue-kue itu ke warung-warung. Tak ada yang mengejek, tak ada yang menggoda, tak ada rasa malu. Yang ada adalah rasa tanggung jawab yang besar. Nah, ini ada soal anak-anak, jawab 10 pertanyaan cerpen tentang tanggung jawab Ade di halaman 75. Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Pengaruhnya yang pertama, produksi. Kegiatan produksi berpengaruh terhadap kesejahteraan pemilik sumber daya ekonomi dan produsen. Yang kedua, distribusi. Kelancaran distribusi barang membutuhkan sarana transportasi dan jalan yang memadai tujuannya agar hasil produksi dapat segera sampai pada konsumen dengan cepat sehingga kebutuhan konsumen segera terpenuhi. Yang ketiga, konsumsi. Untuk mengkonsumsi barang atau jasa, masyarakat mengeluarkan pengorbanan tertentu. Pengorbanan dapat berupa uang atau waktu. Yang keempat, kegiatan ekonomi dapat berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oke, terima kasih. Thank you very much your attention. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.